Tapi ini janggal banget kalau emang kebetulan. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Jalan-jalan ke pasar Senen, cakep. Pulangnya bawa coklat Dubai. Kenalan dulu dong sebelum demen. Cihuy. Gue Alifa yang paling aduhai. Anjoy. Bacot banget anjir skripnya. Piu-piu dulu dong guys, biar nggak tegang-tegang amat. Hari ini gue bakal bawain cerita horor yang bakal bikin lo ngeri-ngeri sedep guys. Ini pengalaman gue dan keluarga selama beberapa tahun dari gue masih kecil. Keluarga gue berkali-kali ngalamin kejanggalan dan jatuh bangun waktu punya usaha. Jadi cerita ini bermula waktu orang tua gue sebelumnya kerja di salah satu kota di Jawa Timur. Kita sebut aja kota M. Dan kurang lebih udah 5 tahunan gitu. Nah, di usia gue yang ke-6 tahun, gue udah masuk SD. Dan orang tua gue mutusin buat pulang ke kota asal gue. Masih di provinsi yang sama sih, tapi cuma beda kota aja. Karena waktu itu rumah yang dibangun udah jadi dan lagi mau ngerintis usaha kecil-kecilan gitu. Alhamdulillahnya nih guys, dari hasil tabungan yang dikumpulin selama kerja di kota M, uangnya cukup buat buka warung. Nah, saat itu usia gue emang masih belia banget sih. Tapi udah bantuin buat jaga warung dari sore jam 6 sampai 4 subuh. Bantu ngorok sih kayaknya gue waktu itu. Selama 3 tahun berjalan, alhamdulillah usaha ortu gue ini berjalan dengan baik tuh. Sampai akhirnya, tiba-tiba mulai ada kejadian aneh-aneh nih yang dateng. Jadi tuh, nggak jauh dari warung jualan ortu gue, ada pohon asem yang ditebang separuh gitu. Tapi pohonnya tuh masih hidup sampai sekarang. Nah, waktu jualan, entah kenapa, pas hari Kamis dan mau azan maghrib, selalu ada aja orang yang kecelakaan. Dan kecelakaannya itu tuh yang sampai meninggal gitu. Itu juga pas banget selalu di depan pohon asem itu. Padahal kalau dipikir-pikir, jarak pohon asem sama jalan raya itu lumayan jauh. Tapi anehnya, setiap hari Kamis selalu ada aja kejadian yang ambil korban di depan pohon asem itu. Hari demi hari berlalu. Di tahun kelima, ortu gue disuruh pindah ke tempat lain sama pemilik tempat yang kita sewa itu. Katanya ada bau bekas jualan kita yang gak enak dan ganggu. Padahal kita gak pernah tuh buang minyak. Atau air cuci piring dibuang sembarangan tuh gak pernah. Udah gitu, setiap mau jualan atau selesai jualan juga kita selalu bersih-bersih. Pakai sabun dan wangi-wangian gitu deh biar gak bau. Ortu gue waktu itu gak ambil pusing tuh. Mereka cuma anggap kalau ya udah itu cuman ujian buat orang jualan aja. Akhirnya ya udah deh,